Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Kita menerima, mengalami, kita menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang sedang kita renungkan bersama-sama dari topik firman Tuhan kita di hari Minggu kemarin, yaitu Tuhan lebih besar dari segala ketakutan kita. Nah saudara, hari ini kita sampai pada Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Nah saudara, kalau saudara mengikuti hari Selasa dan hari Rabu kemarin, kita telah belajar bersama-sama bahwa bangsa Israel melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Dan karena kesalahan mereka itu, karena dosa mereka itu, akhirnya mereka ada di bawah penindasan orang Midian. Saudara, sebenarnya bukan Tuhan ingin menghancurkan bangsa Israel, tapi Tuhan ingin berurusan dengan hati mereka. Sehingga ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dengan mengingatkan kepada bangsa Israel apa yang telah Tuhan lakukan, apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Kalau kita, saudara ingat, hari Rabu kemarin kita sama-sama telah belajar bahwa Tuhan mengingatkan segala perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan buat mereka. Tuhan yang melepaskan mereka dari Mesir, Tuhan yang melepaskan mereka dari perbudakan, Tuhan yang memberikan mereka tempat tinggal, bahkan di tanah yang mereka kuasai dari orang-orang yang mendudukinya. Nah, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel, Tuhan berurusan dengan hati mereka. Dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman dalam ayat yang ke-10 dikatakan, Tuhan menegur mereka dan Tuhan berkata, kamu tidak melakukan apa yang aku firmankan. Tetapi kita bersyukur karena Gideon akhirnya dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan orang Midian. Dan akhirnya Gideon melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, melakukan tepat seperti yang difirmankan oleh Tuhan dalam ayat yang ke-27 tadi kita baca. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sini, setiap kali ada doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, pasti akan diikuti dengan adanya pertobatan, saudara. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan mereka. Kesesakan mereka adalah hasil atau akibat dari dosa mereka. Kalau sebenarnya Tuhan ingin berkata, ya salahmu sendiri, kenapa kamu melakukan hal yang jahat, kenapa kamu menyembah Allah yang lain, Tuhan bisa aja ngomong seperti itu. Tapi kita bersyukur karena ceritanya bukan seperti itu. Tuhan menunjukkan kesabarannya, Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang pilihan, sehingga Tuhan menjawab seruan orang Israel. Dan Tuhan membereskan hati mereka, Tuhan berurusan dengan hati mereka. Memang Tuhan memakai Gideon pada saat itu. Hari ini mungkin kita berseru kepada Tuhan untuk pergumulan-pergumulan kita. Kalau kita renungkan, saudara, sebenarnya pergumulan-pergumulan kita itu banyak terjadi karena kesalahan kita sendiri, karena ambil keputusan yang kita lakukan, karena keegoisan kita. Nah saudara, ada banyak hal dalam hidup ini yang kita gak bisa hindari, ya. Keinginan-keinginan kita, sebagai manusia terlalu banyak kelemahan dalam hidup kita. Dan lewat kelemahan-kelemahan itu kita banyak kali melakukan kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan itu sering kali mengakibatkan kita menanggung derita yang seharusnya kita gak perlu tanggung. Tapi kita bersyukur karena buat orang-orang pilihannya, Tuhan selalu berurusan dengan kita untuk membereskan hati kita. Setiap kali ada doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, pasti akan diiringi dengan pertobatan. Setiap kali ada permohonan kita kepada Tuhan untuk melepaskan kita dari kesesakan, pasti akan diiringi dengan perubahan di dalam hati kita, seperti yang dialami oleh Gideon. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab kepada mereka. Selain mengingatkan kebaikan-kebaikannya yang telah mereka alami, yang telah dia lakukan buat bangsa Israel, Tuhan juga menegur mereka. Di ayat yang ke-10 Tuhan berkata, Aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah kepada Allah orang Amori
yang negerinya kamu diami ini, tapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Nah, di ayat yang ke-27 dan 28 kita baca tadi, saudara, bagaimana Gideon akhirnya menghancurkan mezbah tempat penyembahan berhala, korban kepada Baal itu, dan dia menebang tiang tempat mereka memberikan korban persembahan. Saudara, mungkin kita hari ini bergumul dengan persoalan-persoalan yang adalah hasil dari kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu. Mungkin ada banyak orang berkata, ya kamu harus tanggung kesalahanmu, kamu harus pikul atau kamu harus menanggung akibat dari kesalahan-kesalahanmu. Setiap kita pasti memiliki masa lalu, dan kita punya akibat dari masa lalu yang mungkin masih kita tanggung sampai hari ini. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, buat kita orang-orang pilihannya, saya dan saudara adalah orang-orang pilihan. Tuhan tidak membiarkan kita melewatinya seorang diri. Kita bersyukur seperti Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan menyertai Gideon. Jangan cepat putus asa, saudara, karena Tuhan tidak pernah menyerah bagi kita. He never give up on us. Dia selalu berurusan dengan hati kita setiap hari, memurnikan kehidupan kita. Dan perjalanan itu tidak akan pernah selesai sampai kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Hari ini kalau kita terus dibawa, kita diubahkan dari satu pengalaman dengan Tuhan kepada pengalaman yang lain. Saudara, selama kita masih dikasih kesempatan, kita bisa menikmati hari yang baru, berarti Tuhan masih kasih kesempatan. Syukuri itu. Karena kita tetap ada dalam rencana Allah. Dia tetap menjadi Allah kita. Dan Dia terus menyempurnakan kita. Dia terus berurusan dengan hati kita. Dia terus melakukan pembaharuan dalam hati kita. Supaya semua berhala-berhala dalam kehidupan kita, akhirnya kita hanya menyembah satu Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Kita harus jujur bahwa dalam kehidupan ini kadangkala ada banyak hal yang bisa menjadi Allah-Allah kecil dalam hidup kita, dan Tuhan gak suka akan hal itu. Ketika kita mulai disentuh di bagian-bagian itu, saudara, biasanya kita akan meresponi dengan keras ketika ada sesuatu yang kita cintai, dan kemudian itu mulai disentuh, ingin diambil dari kita dengan tujuan yang baik. Tuhan ingin kita supaya kita menyembah Dia sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Biasanya kita akan merespon. Nah, pagi hari ini saya berdoa supaya kita bisa belajar sesuatu. Setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, mari kita renungkan apa yang menyebabkan semua itu terjadi. Mungkin ada dosa yang kita lakukan, mungkin ada pelanggaran yang kita lakukan. Saudara, memang ketika kita minta ampun, pelanggaran kita diampuni, dosa kita diampuni. Tapi akibat dari itu semua, itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, saudara, saya waktu masih kecil, ya, dengan kulit seperti yang saya punya, harusnya tidak boleh terlalu sering main di matahari, saudara, ya. Tapi karena waktu itu saya masih kecil, susah dibilangin, akhirnya di tangan saya ada banyak flek, ya, flek-flek hitam. Itu akibat karena keseringan main panas. Nah, hari ini flek hitam itu nggak hilang, saudara, tetap ada. Tapi hal itu karena saya telah mengerti tentang kebenaran bahwa Tuhan mengasihi, ya, bahwa Tuhan mengampuni. Akhirnya saya bisa hidup hari ini. Saya mensyukuri apa yang saya lewati bersama dengan Tuhan. Saya minta ampun kalau hari ini mungkin kulit saya terlihat tidak lebih cerah, mungkin, ya. Ada banyak bagian yang kelihatannya seperti kasar, ya, di bagian tangan saya. Ya, saya tahu itu adalah akibat dari apa yang dulu, kesalahan-kesalahan saya di masa-masa yang lalu waktu saya masih kecil dan belum mengerti. Tapi hari ini waktu saya menjalani kehidupan, saya bisa menjalani dengan lebih tenang karena saya tahu sekalipun itu telah terjadi dan hari ini dampaknya masih kelihatan, saya tahu bahwa Tuhan bersama dengan saya. Mungkin saudara yang menyaksikan pagi hari ini, hidup lama kita mungkin kita suka minum minuman keras, dan hari ini kita mengalami sesuatu yang kurang baik dalam kehidupan kita, dalam kesehatan kita. Saudara, saya ingin kasih tahu buat setiap kita bahwa ketika kita mengerti kebenaran bahwa kita diterima, kita dikasihi, kita dicintai Allah, dan Dia memulihkan kehidupan kita. Memang mungkin akan ada hal-hal di dalam kesehatan kita yang terpengaruh gara-gara itu, saudara, ya. Tapi dalam menjalani itu semua kita tidak sendirian. Ada Tuhan, dan Dia terus berurusan dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel, umat pilihannya,
Saya dan saudara juga adalah orang-orang pilihan yang dikasihi oleh Bapa di surga. Kalau Tuhan bisa menolong bangsa Israel, firman Tuhan berkata segala cerita tentang umatnya, umat Israel, itu ditulis menjadi pelajaran bagi setiap kita, orang-orang pilihan. Saya dan saudara dipilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan hari yang baru, syukuri itu. Di atas segala pergumulan kita, mari datang di hadapan Tuhan. Biarlah selalu ada pertobatan setelah doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati umat-Mu dimanapun berada. Sampaikan isi hati-Mu secara lebih jelas buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena di tengah-tengah kehidupan kami hari ini, kami tidak sendirian, ada Tuhan yang bersama dengan kami, ada Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Kami bersyukur karena janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Engkau pribadi yang setia, Engkau tidak pernah berdusta dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu dimanapun berada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat hadirat anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.